Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Perwirawati, guru matematika dari SMA Negeri 1 Binangun. Hari ini, saya akan membawa kalian dalam petualangan pembelajaran yang menarik, di mana kita akan memadukan matematika dengan berpikir komputasional dalam materi polinomial. Bayangkan, kita tidak hanya akan menghafal rumus-rumus yang membosankan. Kita akan belajar cara baru yang lebih seru untuk memahami polinomial. Dengan pendekatan berpikir komputasional, kita akan menguraikan masalah rumit menjadi lebih sederhana, menemukan pola-pola menarik, dan bahkan membuat algoritma yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan melihat matematika dengan cara yang berbeda. Polinomial bukan lagi sekadar angka dan variabel, tapi sebuah alat yang powerful untuk memecahkan masalah nyata. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran seru lainnya. Mari kita mulai petualangan matematika ini bersama-sama. Ya, silakan diri jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kabarnya? Baik.
Dari mulai menyiapkan gelas, menyiapkan air panas, terus menyiapkan teh celupnya, gitu ya. Kemudian berikutnya buat teh pakai gula nggak? Pakai, disiapkan. Terus sendok untuk ngapain? Aduk. Nah itu kan kita memecah menjadi bagian-bagian kecil untuk membuat teh, ya apa enggak? Nah itu disebut dengan dekomposisi. Berikutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola bagaimana yang harus kalian lakukan untuk membuat teh. Teh itu kan sebenarnya hampir sama dengan apa? Kopi ya, kita membuat kopi ya, cuma bahan-bahannya saja yang berbeda. Berarti dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, kalian membuat teh seperti langkah membuat kopi. Berarti di sini untuk pengenalan polanya adalah apa? Jadi semua minuman hangat biasanya dibuat dengan air panas, ya kan? Teh hangat kan? Ya. Terus prosesnya mirip dengan pembuatan kopi. Nah, kemudian berikutnya abstraksi. Abstraksi adalah kalian harus fokus ke dalam hal yang lebih penting dengan mengabaikan tadi yang tidak perlu ya. Contohnya mengabaikan apa? Yang tidak perlu. Tidak perlu mencatat warna gelas. Nggak mempengaruhi rasa warna gelas. Ya. Terus apa lagi? Bentuk sendok. Yang penting sendok apapun bisa buat mengaduk dan jadi sebuah secangkir teh atau segelas teh ya. Nah, itu yang disebut dengan abstraksi. Berikutnya adalah algoritma. Jadi kalian algoritma langkah-langkah runtut dari awal dari apa namanya untuk membuat teh sampai dengan jadi teh. Langkah-langkah awal yang tadi Ibu contohkan di sini yaitu memasukkan teh. Kemudian berikutnya adalah menambahkan air dulu ya boleh itu ya. Tuang air panas, diaduk, angkat teh celup mbak. Terus sajikan. Nah itu kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan berpikir komputasional dan nantinya akan kita integrasikan dalam pembelajaran pada bab ini yaitu polinomial. Seperti itu ya. Ya. Sudah perhatikan. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan ya. Seorang montir di bengkel punya cara memperkirakan biaya servis motor. Itu ya, biaya servis terdiri dari yang pertama adalah biaya tetap pemeriksaan awal yaitu 50.000. Biaya per jam servis 20.000 ya. Biaya tambahan oli 20.000. Nah, montir tersebut ingin tahu berapa total biaya jika servis dilakukan dalam X jam. Berarti yang utamanya X jamnya di sini ya. Yang biaya per jam servis itu ditambah dengan biaya yang lain. Nah, bagaimana cara menuliskan dalam bentuk matematikanya? Akan kita kaitkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyatakan model matematikanya terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi model biaya servis tadi kalau Bu Guru tuliskan 50 tadi kan apa yang 50.000? Biaya tetap pemeriksaan awal. Tidak memiliki variabel ya kan? Kan tadi yang memiliki variabel adalah yang dilakukan selama X jam. Berarti yang ada kata per jamnya itu yang nantinya memiliki variabel X. Seperti itu ya. Kemudian 30.000 di sini memuat variabel X karena biaya servisnya dilakukan dalam X jam tadi. Seperti ya nah. Kemudian ditambah 20 tadi apa nah? Tambahan biaya untuk oli. Maka model matematikanya dapat kita tuliskan 50 ditambah 30 plus 20. Nah, model biaya servis tadi dapat disederhanakan apa tidak? Apa yang disederhanakan? Apa yang dapat kalian sederhanakan dari persamaan yang sudah kita nyatakan tadi? Iya. 50 dan 20 itu kan sejenis ya? Iya, karena tidak memuat X. Maka dapat kita jumlahkan. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa yang dapat dijumlahkan itu apabila apa tadi sejenis. Yang sejenis adalah di situ apa tadi biaya apa nah? Yang pertama biaya pemeriksaan awal dan tambahan oli.
disebut sebagai bentuk polinomial. Bentuk polinomial dengan kita pecah-pecah sukunya ya. Yang pertama kita peroleh suku pertama yaitu suku variabel 30x. Yang berikutnya adalah suku tetap. Suku tetap di sini yang tidak memiliki variabel. Nah, itu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari yaitu polinomial. Nah, kemudian berikutnya seperti guru bilang tadi kita akan mempelajari operasi hitung tadi ya. Operasi hitung pada polinomial yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa atau kalian dapat memahami konsep dasar dan struktur polinomial. Tadi kan sudah dicontohkan ya dari biaya servis ternyata dapat kita susun bentuk polinomialnya. Yang kedua adalah mengaplikasikan operasi hitung. Operasi di sini operasi hitung ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya adalah merefleksi strategi. Nanti kita lakukan refleksi pembelajaran, ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya dari tadi Bu Guru bilang polinomial. Nah, manfaatnya apa sih kita mempelajari polinomial? Silakan kalian simak video yang akan Bu Guru ya ini ya. Coba. Halo teman-teman, kalian pasti sering dengar kata polinomial di kelas matematika ya. Tapi tunggu dulu, ternyata polinomial nggak cuma ada di buku pelajaran loh. Yuk, kita intip ke bengkel Pak Budi dulu. Sebagai montir handal, dia punya cara praktis menghitung biaya servis motor. Biaya tetap pemeriksaan 50.000, biaya per jam 30.000, plus oli 20.000. Jadi kalau motormu diservis X jam, total biayanya bisa ditulis 70 tambah 30 kali Rp1.000. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke dapurnya Bu Sari. Sebagai pemilik catering sukses, dia pakai rumus 200.000 plus 15.000 kali jumlah porsi. Kalau ada yang pesan untuk acara besar, Bu Sari tinggal masukkan angkanya. Dan voila, totalnya langsung ketemu. Di pabrik juga sama. Serunya, para insinyur pakai rumus 500.000 plus 20.000 per produk, ditambah 5.000 per kemasan khusus. Dengan rumus ini, mereka bisa mengatur produksi dengan lebih efisien. Yang paling seru, roller coaster. Para insinyur taman hiburan pakai polinomial untuk merancang lintasan yang bikin kita teriak wuhuhuhu, tapi tetap aman. Keren kan? Jadi polinomial itu sebenarnya ada di mana-mana. Penasaran kan? Yuk, mulai perhatikan polinomial di sekitarmu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, menurut kalian guru dapatnya dari mana videonya? Dari YouTube? Ya. Guru bikin sendiri. Besok ya, kalau ada kesempatan Bu Guru ajarin kalian membuat video seperti itu ya. Ya, ini mengaplikasikan KKA tadi, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, Guru menggunakan kalau kalian sering sebenarnya takut ya, CapCut ya, kayak gitu ya. Nah, ketika udah memanfaatkan fitur AI lah, gitu ya, untuk membuat video tadi. Nanti kalau ada kesempatan Bu Guru akan sharing dengan kalian ya, seperti itu ya. Nah, Bu Guru bahas lagi, jadi kalian mempelajari polinomial tadi ternyata dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti yang jadi pengusaha apa ya namanya ya, yang misalkan kalian cita-citanya memiliki servis motor, bengkel motor, kalian bisa memperhitungkan seperti tadi. Iya ya, servis. Kemudian yang anak perempuan yang mungkin berbakat di bidang catering, ya kan, pembuatan kue dan lain sebagainya juga itu dapat digunakan untuk menghitung biaya produksi. Satu lagi yang mungkin nanti cita-citanya jadi seorang, kalau dulu insinyur ya, sekarang jarang ya dengar insinyur ya. Nah, sarjana teknik lah, kayak gitu ya. Ya, jadi polinomial juga di sini grafiknya ya dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu sebuah wahana permainan ya yang sering kalian lihat di televisi. Udah pernah naik? Sudah pernah ya, seperti itu. Itu pemanfaatan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada mungkin terobati penasaran kalian, mengapa, buat apa saya mempelajari polinomial? Ya kan ternyata materi yang kalian pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
polinomial? Iya, jadi variabelnya harus berpangkat bulat. Tadi boleh bercanda apa enggak? Ya. Selain berpangkat bulat juga harus bilangannya positif atau non negatif ya di situ ya. Nah itu ciri khusus dari polinomial. Berarti biaya produksi tadi polinomial apa bukan? Iya. Karena di situ walaupun pangkatnya 1, tapi kan memenuhi enggak kalau disebut dengan polinomial? Memenuhi. Pangkatnya bulat atau bilangan bulat bukan? Iya. 1 itu bilangannya positif apa negatif? Positif. Berarti tadi biaya produksinya 30 plus 70 berarti merupakan sebuah polinomial. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian polinomial, nah guru di sini kenalkan bentuk umum dari polinomial. Ya. Aza, lihat enggak nak? Coba dibacakan bentuk umum polinomial. Baik, sama dengan kelihatan ya? Berarti coba ya. Gayu coba dibacakan. Kalau Aza udah kelihatan ya. Baik, sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 pangkat X N min 1 plus tambah ya. Dan seterusnya. plus A1X plus A0. Ya, terima kasih. Nah, itu disebut dengan bentuk umum polinomial. Guru lagi ya, bentuk umum polinomial adalah AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah A1X ditambah A0. Nah, kita kenalan dulu unsur-unsur dari sebuah polinomial. Dari mulai yang depan sendiri ya, ada AN min 1 dan seterusnya ada bisa AN min 2, AN min 3, A1. Nah, yang guru sebutkan tadi adalah disebut dengan koefisien. Kemudian ada lagi yang belakang sendiri ada A0. Bedanya A0 dengan suku-suku di depannya apa? Kalau A0 iya, tidak memiliki variabel X ya. Iya, jadi nanti ciri dari konstanta atau suku tetap adalah hanya bilangan saja atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Itu disebut suku tetap. Terus X apa disebut apa? Variabel. Nah, itu adalah pengertian bentuk umum dan unsur-unsur dari polinomial. Seperti itu ya. Guru lanjutkan. Berikutnya adalah komponen polinomial. Ada beberapa komponen yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah suku, koefisien, derajat, dan konstanta. Coba perhatikan. Suku adalah misalkan ada bagian-bagian terpisah dalam bentuk polinomial. Jadi kan tadi dari mulai bentuk awalnya AN X pangkat N, AN min 1 X pangkat N min 1 kita pisah-pisahkan. Itu ya, menjadi suku. Berarti kalau di sini dicontohkan, misalkan apakah hanya 3x kuadrat merupakan suku? Iya. Suku tetapnya merupakan suku? Iya. Ya, seperti itu ya. Berikutnya adalah koefisien. Koefisien tadi sempat dibahas. Sudah, berarti letaknya di mana koefisien? Letaknya di mana? Yang disebut koefisien tadi kan AN min 1. Letaknya di depan variabel.
polinomial seperti apa yang dapat dijumlah dan dikurangi? Yang seperti apa? Yaitu yang apa namanya? Suku-sukunya yang sejenis, itu yang boleh dijumlah dan dikurangi. X kuadrat hanya boleh dijumlah dengan X kuadrat. X pangkat 3 hanya boleh dijumlah dengan X pangkat 3. Wan, kenapa Wan? Enggak, ya kembali fokus ya. Kemudian berikutnya, nah ini Bu Guru carikan permasalahan lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalian proses memahami ya. Jadi materi yang tadi Bu Guru berikan, Bu Guru aplikasikan dalam suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian perhatikan dan pahami di sini. Coba, Awan, baca Awan. Produksi dan keuntungan petani jagung. Ya. Seorang petani memperkirakan hasil panen jagungnya berdasarkan jumlah pupuk yang digunakan. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, ia membuat model matematis Ya. untuk memperkirakan hasil panen dalam kuintal per hektar. Ya. Menggunakan fungsi polinomial berikut. X sama dengan min 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x, di mana X adalah jumlah pupuk dalam kilogram per hektar maksimal 10 kilogram. Ya, nah, terima kasih. Sekarang coba, tadi kan kalian sudah belajar tentang polinomial ya. Pengertiannya apa, ciri-ciri khususnya apa, bisa disebut polinomial tadi apa? Apa bila apa? Pangkatnya bilangan bulat dan negatif, atau bilangan bulat dan positif gitu ya. Ya, coba dari kasus yang Bu Guru berikan, adakah yang bisa menjawab nomor 1? Iya, silakan Pak Reza. Nomor 1, apakah bentuk yang disajikan untuk memperkirakan hasil panen merupakan sebuah polinomial? Iya. Coba jelaskan Nak, coba. Misalnya, semua pangkatnya bilangan bulat negatif. Bilangan Berarti positif, positif ya? Iya, berarti tadi kan syaratnya pangkatnya harus bilangan bulat dan positif. Coba kalian lihat di situ. Pangkat berarti yang penulisannya lebih tinggi dari bilangan pokok ya. Ya, min 2x pangkat 3. 3 bilangan bulat? Iya, positif ya. Kemudian ditambah 6x kuadrat juga bilangan bulat positif pada pangkatnya. Berarti merupakan polinomial. Alasannya tadi ya sudah di apa namanya? Sudah diutarakan teman kalian. Berikutnya dari unsur-unsur yang sudah kita bahas tadi, dari mulai suku, koefisien, derajat. Apabila Bu Guru menyatakan, memperkirakan atau hasil panen dengan bentuk polinomial seperti itu, coba adakah dari kalian yang bisa menyebutkan derajat, kemudian koefisien dari setiap sukunya? Yuk, siapa? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan apa tidak? Mutiara? Derajatnya berapa Mut? 3. Kenapa derajat 3? Pangkat tingginya 3. Ya, terus sebutkan koefisien dari setiap sukunya. Ya. Ya. Ada yang masih bingung nggak menentukan derajat dan koefisien? Tidak, bisa ya? Ya, derajat dilihat dari apa? Koefisien setiap suku kalian lihat. Kalau ditanyakan berapa koefisien dari X pangkat 3? Dua apa min 2? Ada pengaruh ya di sini ya. Berapa koefisien dari X? Berarti bisa ya menyebutkan derajat dan koefisien ya. Ya, nah kemudian, nah sekarang bentuk polinomial tadi Bu Guru coba cari atau aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dibacakan oleh siapa ya? Siapa ya? Mbak, tolong Mbak. Yang di depan. Kalau di sebelah sana bukan jelas. Ya. Biaya produksi dan penjualan kaos. Ya. Sebuah usaha memproduksi kaos setiap bulannya. Biaya produksi kaos dalam ribuan rupiah dinyatakan sebagai polinomial. Ya, polinomial oke. X sama dengan Bx sama dengan 3x kuadrat plus x plus 8.
Ya, terus Sementara itu, pendapatan dari hasil penjualan kaos dalam ribuan rupiah dinyatakan sebagai PX sama dengan 4x kuadrat plus 3x plus 10. Dengan X dinyatakan jumlah ratusan kaos yang diproduksi dan terjual dalam 1 bulan. ya. Nah, ada pertanyaan untuk kasus tentang biaya produksi dalam penjualan kaos ya. Jadi suatu pabrik itu untuk memproduksi kaos ini dalam ribuan rupiah dinyatakan sebagai bentuk polinomial. Bentuk polinomialnya apa? Nah, BX sama dengan apa? Ya, biaya produksi. Biaya produksinya dinyatakan dalam BX sama dengan plus 8. Kemudian berikutnya adalah biaya lain apa di situ? Pendapatan. Pendapatannya juga dinyatakan dalam bentuk polinomial ya. Pendapatannya dinyatakan dalam bentuk polinomial yaitu 4x kuadrat plus 3x plus 10. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ditanyakan apa ya? Keuntungan. Kalian kalau untuk mencari keuntungan gimana caranya? Pendapatan kali biaya. Pendapatan dikurangi laba ya di sini ya, Bu Guru ya. Laba itu sama dengan pendapatan dikurangi biaya produksi. Nah, karena di sini biaya produksi sebuah polinomial, pendapatan juga sebuah polinomial, berarti secara tidak langsung kalian sudah mempelajari operasi hitung pada polinomial yaitu pengurangan. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Tadi pendapatannya dinyatakan dalam bentuk polinomial apa? Kita ganti nilainya, yaitu ya 4x kuadrat plus 3x plus 10 dikurangi 3x kuadrat plus x plus 8. Nah, masih ingat nggak tadi? Ketika kalian melakukan pengenalan pola yang dapat dikurangi itu yang seperti apa tadi? Nah, yang sejenis. Bisa kalian sebutkan yang sejenis di sini? 4x kuadrat dengan 3x kuadrat. Berarti suku yang sejenis yang bisa dikurangi. Berarti di sini kita kurangkan ya. Berarti yang dikurangkan adalah koefisiennya. Berarti 4 dikurangi koefisien yang berapa? 3 dari x kuadrat. Ada lagi yang sejenis? Ada. Berarti iya, tambah dulu di sini ya. Berapa? 3. Kalau tidak ada angkanya kita nggak berapa koefisiennya? 3 dikurangi 1 dari ditambah sebut tetapnya sejenis enggak? Iya. Yang 3 memiliki vari. Berarti 10 dikurangi 8. Berapa nanti nilainya? X kuadrat 1 ya. 1 dikali x kuadrat berarti x kuadrat plus 2 Nah, ini adalah apa namanya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 apa? Keuntungan dalam bentuk polinomialnya, belum hitungan dalam rupiahnya, gitu ya. Jadi keuntungan atau labanya dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial. Polinomial bukan ini? Iya, memenuhi ya, pangkatnya bulat, positif semua, gitu ya. Kemudian sekarang untuk nomor 2 apa di situ pertanyaannya? Jika perusahaan memproduksi ya dalam sebulan, bisa nggak kira-kira kalian menghitung keuntungannya? Bisa. Berarti kita
Itu ya, saya. Nah, kembali lagi, jadi kalian mempelajari polinomial itu bermanfaat, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali apa namanya ya yang menggunakan prinsip dalam polinomial. Berikutnya, nah ini tadi ya sudah Bu Guru rangkumkan, sudah Bu Guru hitungkan juga di sini. Kemudian, nah kaitannya kasus-kasus yang Bu Guru berikan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang Bu Guru berikan dengan kembali ke awal, dengan berpikir komputasional. Coba kalian lihat. Ketika kalian memecah polinomial menjadi suku-suku, tadi kan disebutkan oleh Mutiara ya, derajatnya berapa, koefisien dari suku ini berapa, maka kalian sudah menerapkan suatu prinsip yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecah polinomial ke dalam suku-suku. Ditentukan lagi di situ. Bu Guru mempunyai polinomial 3x kuadrat plus 2x min 5. Maka proses dekomposisinya adalah ketika kalian memisahkan polinomial tersebut ke dalam suku-suku. Itu ya disebutkan dari mulai suku yang depan sendiri disebutkan 3x kuadrat 2x negatif 5. Mudah ya dekomposisi ya. Ketika kamu atau kalian menyebutkan bentuk polinomial ke dalam suku-suku itu kalian sudah apa namanya mengalami proses dekomposisi. Berikutnya adalah pengenalan pola kayak tadi nih. Pengenalan pola polinomial yang seperti apa yang boleh dikurangi, bukan ada ya kan? Yang sejenis yang boleh kurangi atau dijumlah. Berikutnya abstraksi adalah kalian menyederhanakan bentuk polinomial, menyederhanakan dari bentuk ini tadi yang kita tahu kan hanya biaya produksi dan pendapatan, ya kan? Nah, ditanyakan keuntungan atau laba, maka dengan proses pengurangan tadi itu terjadi bentuk polinomial baru setelah kalian sederhanakan. Nah, proses tadi disebut dengan abstraksi. Kemudian ada apa namanya? Berpikir algoritmik. Ini tadi secara runtut sehingga diperoleh hasil keuntungannya. Yang pertama berarti diperoleh apa namanya? Ketika kalian mengurangkan suku-suku sejenis, kan harus dianalisa ya. Yang dikurangi yang sejenis, berarti letakkan koefisiennya pada suku yang sejenis. Langkah runtutnya sehingga diperoleh persamaan laba tadi. Ini juga sama. Ketika kalian menghitung keuntungannya dengan pertama mensubstitusikan jumlah kaos yang diproduksi, kemudian mengkuadratkan, mengalikan dan menjumlahkan sehingga diperoleh hasil akhir, itu juga termasuk berpikir algoritmik. Udah ya, berpikir komputasi ya. Nah, berikutnya adalah nih Bu Guru berikan contoh sekali lagi. Penerapan atau apa namanya? Berpikir komputasional dalam kehidupan nyata. Yang pertama, contoh permasalahan lagi. Biaya servis motor dinyatakan dalam bentuk 3x kuadrat plus 2x min 5, di mana x adalah jumlah jam. Ya, jika ada tambahan biaya yaitu sebesar 2x kuadrat min 3x plus 7, berapakah total biaya servisnya? Nah, akan kita data dari mulai dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian algoritmanya. Nah, kalau kalian baca di situ ya, ketika kalian memisahkan menjadi suku-suku itu disebut dekomposisi. Ketika kalian mengidentifikasi suku-suku sejenis, itu disebut dengan pengenalan pola. Abstraksi ketika kalian menjumlahkan tadi suku sejenis menjadi bentuk yang lebih sederhana, itu disebut abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, menjumlahkan tadi langkah-langkah runtutnya. Itu ya. Ya, nah kemudian berikutnya adalah diskusi kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Yuk, sat-sat. Udah dibentuk kan? Yang nggak berangkat berapa satu kan? Berarti nggak apa ya? Yang 5 ya? Karena kan sudah satu bentuk kelompok. Silakan yuk. Kelompok satu gimana? Kelompok satu cok. Letaknya sini. Kelompok satu, 2, 3. 3 berarti ya kesana ya saya ini harus dua-dua. Ya. Ya wis yuk, yang penting berkelompok. Ya.
Ya, coba perhatikan sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru berikan, baca petunjuk mengerjakan di situ. Itu ya. Nah, coba. Ya, nanti nama kelompoknya ditulis di belakang nggak apa-apa. Nama kelompoknya. Untuk mengerjakan LKPD berapa menit? 10 menit? Cukup? Ya, nanti setelah itu presentasi kelompok ya. Kalian bacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Nanti sambil jalan kalau ada yang mau tanya boleh. Bu, tanya. Udah, ini jangan. Gak ada yang santai, kerja semua. Tadi kan sudah guru berikan materi. Ya. Kelompok berapa? Kasih nama sini. Ya, namanya di sini. Nanti presentasi. Ya. Namanya di belakang. 10 menit ya. Menit kalau ada yang tanya boleh. Ya, dituliskan di situ. Ya. Yo. Tadi kan sudah cukup jelas materi yang guru berikan, nggak usah googling. Pokoknya pengetahuan yang kalian pahami aja tadi.
Ya, kalau nggak ada yang mau, ya saya sudah kalah. Apa sih? Kalau saya bilang. Di kelompok 3 udah selesai nih. Udah ya? Ya. Berikutnya adalah setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, waktunya presentasi. Yuk, kelompok berapa dulu yang mau? Saya. Kelompok berapa, Nak? 2. Kelompok 2 nggak apa ya? Ya, silakan. Kelompok 2. Sudah depan semua ya. Butuh papan tulis untuk hitung-hitung apa enggak? Gak usah. Hitung aja ya, biar nanti kalian dengan jawaban kalian. Yuk, yuk, depan kelompok 2. Silakan semuanya, kota kelompoknya semuanya. Iya. Yang lain mendengarkan dan yang lain mendengarkan ya. Oke, kelompok yang maju ya. Mendengarkan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke kelompok 2 yang dari ya. Ya, yuk silakan. Bentar. Iya, nah. Itu berapa? Belum selesai? Ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang polinomial. Ya, yang pertama yaitu ada ya, Bapak Boleh, kenalan dulu boleh. Katakan maka saya. Kenalan Pak Soyo. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aziza Triwaginisi. Ya. Nama saya Rehanina Sopika. Perkenalkan, nama saya Nanda Maya Putri. Perkenalkan, nama saya Agila Yusani. Perkenalkan, nama saya Yoyo Lugis. Saya Aida Zalizarina. Ya, sebelumnya kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada pertama kan soalnya materi itu biaya parkir selama X jam dinyatakan dengan rumus Px sama dengan 3000 X pangkat 3 plus 500 X dikurangi 100. Ya. Soal nomor 1 adalah apakah bentuk di atas merupakan bentuk polinomial? Jelaskan alasannya. Iya, karena tempatnya merupakan bilangan bulat dan positif. Nomor 2 yaitu tuliskan suku-suku, derajat, dan koefisien dari polinomial
4x sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus 5. Dan bx sama dengan 5x kuadrat plus 3x min 2. Satu, tentukan total biaya jika dikerjakan bersama-sama. Total biaya sama dengan AX. Bisa coba dulu, biar nanti teman yang lain dengan jawabannya ada yang berbeda atau sama total biayanya, coba. Ya. Ya, total biaya sama dengan. Perhatikan ya teman-teman. Ya. Ya, nomor 1, 2, dan nomor 2 nah. Ya. Yang bawah dok, yang aplikasi ya tadi kan? Iya, Bapak. Tadi kan nomor 1 yang kami udah kan? Ya. Langsung kali ya, Bu. Ya, total biaya sama dengan apa silakan dituliskan. Kelompok yang lain menyimak coba. Nanti Bu ada jawaban yang berbeda atau kurang pas boleh di apa namanya komentari ya. Iya. Ya, mulai nomor 2. Ya. Sudah, hasilnya. Jadi ini hasil dari total biaya dan terus dijumlahkan dan ini hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3. Ya. Nanti dulu ya komentarnya ditahan ya. Yuk tadi moderatornya siapa? Berikutnya apa? Dibacakan ya. Ini hasil diskusinya. Silakan moderator. Ya, refleksi terus. Bukan ada yang berbeda hasilnya dan bertanya gitu ya. Yuk, berikutnya dari kelompok 2 hasil refleksinya. Yang kami pahami dari soal kuis yang tadi yaitu kelompok kami sudah benar-benar memahami tentang bentuk polinomial, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, terus adakah yang masih membingungkan? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada ya. Silakan, Bu, ada yang mau berkomentar? Berkomentar tentang hasil diskusi. Agak sana coba dong biar dilihat hasil dari kelompok lain. Ya. Silakan, Teh. Ada yang mau? Ya. Hasil dari kelompok kami itu 3x pangkat 3 ditambah Nomor berapa nak? Nomor berapa dulu? Yang ini? itu Ya. yang 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3. Ya. Iya. Oh, ya. Gak apa-apa. Tenang-tenang. Yuk, silakan coba dicek lagi coba untuk kelompok 2. Apakah dituliskan coba
Iya, itu berarti kelompok 2 apakah ada langkah yang kurang atau bagaimana? Kurang ini coba kita cek coba. Ayo. Kurang X. Oh, kurang ini ya. Kurang pada berisi ya, belum dijumlah ya. Ya, coba perhatikan. Tadi kan pada LKPD di situ total biaya dikerjakan bersama-sama ya. Iya. Ya, berarti kalian menjumlahkan apa mengurangi? Ya, coba dicek lagi kekurangannya pada kelompok 2 yang mana? Belum menjumlahkan apa-apa ya, berapa berarti kelompok? Iya, nggak apa-apa ya. Untuk lebih teliti lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Terus berarti hasil yang benar punya kelompok ada yang beda lagi? Kelompok berapa lagi? 1, 3, 4, dan 5? Sama dengan kelompok siapa? Dengan kelompok 2. Sama dengan kelompok 1. Ya. Terus berarti nanti ini ya, kalian hitung ulang ya untuk hasilnya ya. Kemudian ada yang silakan bunda atau kemana dulu? Ada yang tanya lagi ya, boleh? Silakan ada yang mau bertanya lagi atau berkomentar lagi. Jelaskan cara lalu berbentuk komputasi dengan cara dalam penjelasan komposisi, pengenalan pola dan abstraksi itu yang mana? Ya. Apa aja? Kegiatan mungkin kelompok ini tadi kan kita mengintegrasikan berpikir komputasional ya. Ya, Mbak Lenggani pengen tahu proses kalian tadi di LKPD-mu mana yang termasuk apa dok? Silahkan ditanyakan. Dekomposisi, kemudian ya, yang kenceng. Abstraksi, terus satu lagi apa? Algoritmia. Iya, yuk. Sini ke sini dulu. Pertama apa? Yang pertama dekomposisinya yang mana? Yang merupakan dekomposisi, itu ya dok. Ya, dibacakan aja kayaknya bisa dekomposisinya. Ya, oh boleh. Baiklah, ya. Nanti bawa dari kelompok lain ada apa namanya? Berbeda ya. Ya, dekomposisi ketika kalian apa? Melakukan aktivitas apa di situ? Balagani Dibesarkan jadi bagian yang lebih sederhana lagi. ya, komposisi. Contohnya ketika ngapain tadi? Menguraikan, membuat di LKPD-mu di situ. Tadi ngapain? Ketika menyebutkan apa di komposisi kamu? derajat koefisien Tuh, Mbak. polinomial. Ya. Ketika menyebutkan apa, Dok? Suhu, ya, terus nah itu namanya proses dekomposisi ya. Kemudian apa lagi yang ditanyakan tadi? Proses apa? Pengenalan pola ya. Pengenalan pola dan abstraksi. Pengenalan pola itu merupakan jumlahan atau pengurangan dari polinomial. Iya, diidentifikasi ya. Bisa dijumlah jika apa tadi, dikurangi jika apa, gitu ya. Ya, kemudian algoritmiknya. Algoritmiknya itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan dari polinomial. Ya, kelompokmu udah sistematis apa belum? Kurang kurang teliti. Sudah sistematis tapi kurang teliti. Seperti itu ya, Nah. Ya. Paham nggak proses dekomposisi pengenalan polanya tadi? Ya. Terus ada lagi? Silakan. Yang aktif moderator. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Ada apa tidak? Mungkin dari kelompok 3, kelompok berapa itu? 5. Cukup? Cukup ya? Cukup ya. Silakan. Silakan moderator. Jika sudah cukup, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kita semua atau dari salah pembacaan kita yang kurang tepat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Barangkali mungkin proses tadi yang ditanyakan sebenarnya paham apa tidak? Ketika mana sih yang termasuk dekomposisi pengenalan pola? Pada akhirnya paham ya? Yang guru simpulkan lagi. Jadi integrasi berpikir komputasional dari mulai apa tadi? Iya, proses dekomposisi atau memecah polanya, pengenalan polanya. Yang merupakan dekomposisi adalah ketika kalian menyebutkan suku-suku tadi, derajat, suku banyak, ya kan? Kemudian suku pertama, suku kedua, koefisien. Nah, itu disebut dengan proses dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah tadi dari yang poin B. Di situ kan ada biaya produksi yang dilakukan bersama-sama. Berarti kita jumlahkan, ya apa tidak? Nah, ketika kalian menjumlah, jadi pola apa? Polinomial yang boleh dijumlah adalah yang abstraksi juga sama. Setelah kalian mengurangkan menjadi bentuk yang sederhana kan, hasil dari penjumlahan dua suku banyak tadi. Ya, kemudian yang terakhir adalah proses algoritmiknya. Algoritmiknya adalah langkah-langkah urut ketika kalian menjumlahkan dua buah suku banyak tadi sehingga diperoleh hasil yang benar. Yang benar ya berarti ya. Nah, itu adalah pengaplikasian atau integrasi berpikir komputasional pada suku banyak atau materi polinomial. Tadi kan kelompok 2 sudah melakukan refleksi berkelompok ya. Nah, sekarang untuk refleksi mandiri coba Mas Abda. Ya, Bu Guru pengen tahu. Nah, refleksi pembelajaran perwakilan aja ya dari Mas Abda ya. Ya, secara pribadi coba apa yang sebutkan yang sudah Mas Abda pelajari, pengetahuan baru apa, dan mungkin kalau misalkan ada yang belum dipahami silakan direfleksikan atau diutarakan. Yuk. Yang pertama, saya hari ini sudah mempelajari tentang abstraksi itu pada polinomial. Ya. Terus Paham apa tidak? Paham ya. untuk umum pada polinomial. Untuk umum pada polinomial. Kemudian Seperti dekomposisi. ya, Terus pengenalan pola. pengenalan polanya. Pendidikan ya. Iya, jadi mungkin tadi awal kita perkenalan tentang berpikir komputasional pada masalah kehidupan sehari-hari membuat teh ya. Ya, nah sekarang kita integrasikan ke dalam pembelajaran matematika yaitu pada polinomial. Ya, nah kemudian untuk asesmennya silakan kalian buka MKS ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, di buku LKS pada halaman. Ya, Bu Guru ambil yang penjumlahan dan pengurangannya. Pelatihan 1 halaman 5. Sudah? Ketemu?